Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjani Widya Cayaningrum dari kelas 7A kuantitatif. NIM saya 2020301111. Di sini saya akan mempresentasikan terkait bibliografi saya, di mana saya memilih judul Hubungan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Pabing pada Dewasa Awal di Kabupaten Sidoarjo. Problem pada penelitian saya yaitu di mana teori penelitian yang membahas terkait kontrol diri dan perilaku pabrik itu merupakan sebuah penelitian yang belum banyak ditemukan pada riset-riset terkini. Sehingga judul penelitian ini yaitu hubungan antara kontrol diri terhadap perilaku pabrik pada dewasa awal yang belum banyak diteliti oleh peneliti lain. Sehingga dapat dikatakan penelitian ini memiliki novelty atau kebaruan. Dalam penelitian sebelumnya juga ada penelitian yang sama namun menggunakan partisipan remaja. Sedangkan pada penelitian saya kali ini, di mana saya mengganti partisipan menjadi dewasa awal, dengan tujuan mengetahui bagaimana sih hubungan kontrol diri dengan perilaku pabing pada dewasa awal, yang di mana dewasa awal ini merupakan kelanjutan tingkat dari remaja dan juga sekaligus sebagai mengisi ruang kosong penelitian terkini. Di mana research problem saya yaitu research question, apakah ada pengaruh antara kontrol diri terhadap perilaku pabing? Kemudian di sini saya juga melampirkan background of research di mana saya sebelum membuatnya, saya untuk mempermudah yaitu menggunakan outline introduction, di mana online introduction itu aturan yang pertama yaitu merupakan ada fenomena di paragraf pertama dan kedua, kemudian yang ketiga dan keempat ada problem research, kemudian yang ketiga ada initial elaboration. Kemudian di sini ada elaboration. Intinya dari elaboration yaitu adanya ketersinggungan antara dua variabel. Di sini di mana dalam menggunakan smartphone akan mampu mengendalikan penggunaan smartphone secara teratur serta menggunakan smartphone sebagai media yang bermanfaat untuk kehidupan menurut Sok dan kawan-kawan 2019. Di mana di sini mengumumkan bahwa kontrol diri merupakan faktor utama dalam kecanduan smartphone. Oleh karena itu, seseorang harus menemukan cara untuk meningkatkan kontrol diri mereka untuk mengenali kesalahan dan mampu mengendalikannya. Kemudian di sini juga bahwa mengatakan variabel kontrol diri yang signifikan mempengaruhi secara negatif terhadap perilaku pabing. Nah, artinya bahwa semakin tinggi tingkat kontrol diri yang dimiliki individu, maka semakin rendah tingkat perilaku pabing yang muncul. Di sini yaitu pengaruhnya sangat signifikan. Ini juga ada riset yang dilaksanakan oleh Kopita Yasunon 2016 yang membuktikan bahwa self-control mempunyai pengaruh terhadap perilaku pabing. Kontrol diri itu merupakan suatu keahlian yang mampu menyingkirkan atau mengganti reaksi pada diri individu dan melenyapkan kecenderungan perilaku yang tidak dikehendaki ataupun istilahnya memalangi diri dari kegiatan yang dikerjakan. Dia mengabaikan segala pekerjaan atau mengabaikan orang di sekitarnya hanya untuk fokus pada smartphone yang digenggamnya. Di sini juga dijelaskan bahwa kontrol diri merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perilaku pabing. Nah, itu. Juga membahas bahwa kontrol diri selalu berkaitan dengan segala perilaku adiksi atau termasuk dari aspek pada kontrol diri. Kemudian ada juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan kawan-kawan 2020 yang menyatakan bahwa kontrol diri berpengaruh signifikan terhadap perilaku pabing. Kemudian hipotesis. Nah, hipotesis itu ada pengaruh signifikan, signifikan, signifikan antara kontrol diri terhadap perilaku pabing. Previous study saya yaitu eh, berdasarkan tabel outline introduction ini salah satunya ada ini. Penelitian yang telah dilakukan Sri Fatmawati Masudi dan Putri Sulistiani Adi Pekerti dengan judul Apakah Pabing Mengganggu Pertemanan? Hubungan pabing dengan kepuasan pertemanan pada orang beranjak dewasa. Fokus penelitian ini adalah pabing dan kepuasan hubungan pertemanan. Problem yang diangkat terkait adanya perbedaan fokus pada penelitian sebelumnya, yang dimana pada penelitian sebelumnya hanya fokus pada kepuasan hubungan pasangan saja, sehingga pada penelitian ini menyempurnakan
sehingga dia menambahi pada kualitas hubungan pertemanan. Selanjutnya juga ada juga penelitian yang telah dilakukan oleh Brandon dan McDaniel bahwa eh, fokus penelitian ini pada pubbing juga dengan metode kontrol laboratory eksperimen di mana penelitian dilakukan secara terkontrol dan situasi yang tidak alamiah. Karena eh, di mana ia mengumpulkan partisipan, kemudian si partisipan dibuat seakan-akan dalam satu ruangan dan pada fokus HP serta terdapat sekelompok populasi yang di mana ia berkomunikasi. Namun untuk populasi yang dibuat-buat yang sudah terkontrol, ia hanya fokus pada genggaman HP, hanya untuk eh, mengetahui bagaimana sih pengaruh nyatanya antara si pengguna smartphone atau yang perilaku pupping ini kepada orang yang di sekitarnya. Ada juga penelitian yang telah dilakukan oleh Estefania Capilla Garrido. Ini dengan fokus penelitiannya tentang pubbing, perilaku komunikasi, kecanduan smartphone, dan konsekuensinya. Di sini metode yang digunakan melalui pendekatan deskriptif. Jadi dia di sini hanya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan hanya untuk meng-cross-check apakah penelitian sebelumnya itu emang benar nyatanya dan ia hanya untuk mendeskripsikan saja kembali. Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Yong Sin Zhang 2021 dengan judul Mengapa Pubbing Orang Tua Berisiko Kecanduan Ponsel Remaja. Di sini mengangkat tentang pubbing orang tua. Nah, di mana orang tua sebagai pelaku pubbing dan efeknya pada remaja, pada anaknya. Sehingga ketika orang tua yang berperilaku pubbing, efeknya membuat remaja itu juga kecanduan ponsel. Jadi ikut-ikutan seperti apa yang dibuat oleh orang tuanya. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Camille J. Beckbom dengan judul Pubbing Mitra, mengapa menggunakan ponsel Anda selama interaksi dengan pasangan Anda dapat merusak hubungan Anda. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena tidak sesuai dengan judul yang saya angkat. Oke, langsung saja eh, pada metode dan partisipan di mana saya desainnya menggunakan kuantitatif. Sedangkan selanjutnya operational definition yaitu kontur diri. Jadi dari keseluruhan ketika saya membaca dari semua ahli dapat disimpulkan bahwa kontrol diri merupakan kemampuan individu mengendalikan perasaan, pikiran, dan tindakan agar mampu menahan keinginan dari dalam maupun luar, agar seseorang dapat bertindak dengan benar sesuai dengan yang diterima secara sosial oleh masyarakat. Ini ada peneliti yang sudah mengatakan itu yaitu dari Avril atau ini Front dan Risnawati, ada juga Chaplin, Kyle, dan Hurlock. Selanjutnya pada variabel perilaku pubbing, di mana perilaku pubbing ini merupakan suatu tindakan seseorang individu yang sibuk melihat telepon genggamnya, di mana dia asik dengan orang yang jauh dengan dia, mengabaikan orang yang di dekatnya, misalnya mengabaikan lawan bicaranya. Kemudian ada data collecting instrument di mana variabel kontrol diri ini diukur dengan beberapa alat ukur. Salah satunya ini ada self control rating scale yang diciptakan oleh Kendall dan Wilcox pada 1979. Kemudian ada juga yang menggunakan self control schedule oleh Rockenbaum. Ada juga self control questionnaire. Ada juga the brief self control scale. Selanjutnya, pada variabel pubbing diukur dengan pubbing scale, ada pubbing questionnaire juga, ada partner pubbing scale. Selanjutnya, populasi dan sampling, di mana saya menggunakan sasaran saya yaitu dewasa awal yang tinggal di Sidoarjo. Referensi yang saya gunakan ada beberapa dari ahli psikologi.
Saya juga menggunakan BPS, Badan Pusat Statistik juga, selain dari para ahli. Eh, Selanjutnya ini yang sudah saya jelaskan terkait outline introduction. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait background of research yang tadi, di mana struktur awalnya ada fenomena, kemudian kedua ada problems, dan ketiga ada initial elaboration. Di sini saya mengambil dari beberapa referensi yang dimana fenomena yang pertama yaitu saat ini pengguna internet terbanyak didominasi oleh kalangan muda ya. Saya juga sudah mendapatkan referensi berdasarkan dari Dewangga dan Rahayu dan dari Badan Statistik juga bahwa pada 2010 rentang usia 15 hingga 25 tahun di Indonesia emang lebih banyak yang mengakses internet. Dibuktikan dari paragraf ini yaitu masyarakat semakin dimanjakan oleh teknologi melalui berbagai sumber media dalam bentuk elektronik maupun digital, yaitu ada televisi, internet, handphone, dan lain sebagainya. Kecanggihan teknologi inilah yang mempengaruhi seseorang untuk memperbarui sumber teknologi menjadi lebih praktis, cepat, dan hemat. Nah, salah satunya pengguna internet, sehingga pengguna internet ini jadi banyak dan didominasi oleh kalangan muda, dari pelajar sampai mahasiswa. Pada tahun 2010 diketahui seseorang dengan rentang usia 15 sampai 25 tahun menggunakan sekitar 64 jam di setiap bulannya untuk mengakses internet. Ini referensinya dari Dewangga dan Rahayu 2015. Jelas banget. Sangat 64 jam di setiap bulannya. Sering banget ya. Kemudian selanjutnya yaitu smartphone telah menyederhanakan cara orang dalam mempertahankan hubungan interpersonal dan juga dapat memenuhi banyak kebutuhan individu dalam kehidupan. Ini juga dari paragraf ini, seiring dengan meningkatnya kuantitas jumlah smartphone, maka semakin banyak juga keajaiban-keajaiban baru yang muncul dalam kehidupan, di mana smartphone itu dapat membantu segala aktivitas, segala eh, kebutuhan kita semua terpenuhi dengan hanya menggunakan smartphone saja. Dan efek negatifnya salah satunya yaitu tadi di mana timbulnya perilaku pubbing. Dan tergantung dari efek negatif atau tidaknya yang ditimbulkan tergantung oleh pengguna. Nah, oleh pengguna itu tadi di mana pengguna harus mampu mengkontrol dirinya. Jika tidak mampu mengendalikan kontrol diri, sehingga itu tadi yang terjadi di mana perilaku pubbing, ia akan menimbulkan hanya dampak negatif saja, di mana salah satunya itu mengabaikan orang yang di sekitarnya. Seperti yang kita ketahui, menjauhkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh dengan kita. Ini juga ada pubbing, berarti mengacukan individu pada suatu lingkungan sosial demi memprioritaskan smartphone. Termasuk problem nih. Nah, seseorang yang memiliki kontrol diri tinggi dalam smartphone mampu mengendalikan penggunaan smartphone secara teratur. Oke. Nah, ini initial elaboration di mana ada keterkaitan nih antara kontrol diri dengan perilaku pubbing. Kemudian ada elaboration sudah bahwa jelas self control itu mempunyai pengaruh terhadap perilaku pubbing berdasarkan riset-riset yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Meskipun pada penelitian sebelumnya hanya perilaku pubbing ini merupakan penemuan terbaru, namun eh, beberapa peneliti telah melakukan penelitian dan menghasilkan bahwa kontrol diri merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perilaku pubbing dan merupakan signifikan, saling berpengaruh. Jadi salah satu yaitu di mana
Remaja yang melakukan perilaku pubbing sebagian besar terjadi karena tidak berdaya mengandalkan dirinya ketika mengakses web. Oke, selanjutnya sudah secara negatif bahwa jadi di beberapa penelitian ada yang menganggap bahwa dari penghasil beberapa penelitian ada yang bahwa berpengaruh signifikan dan ada yang berpengaruh negatif. Sehingga saya melakukan penelitian kembali dengan berbeda subjek pada dewasa awal, ingin mengetahui apakah pada hasil dewasa awal dan remaja apakah ada kesamaan hasil. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.